Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kali ini kita akan berjumpa dengan seorang penggerak komunitas yang telah berhasil menggerakkan komunitasnya dalam percepatan implementasi kurikulum Merdeka. Siapa dia? Lalu apa-apa saja yang telah dia lakukan? Serta bagaimana kiat-kiatnya? Yuk langsung saja kita temui beliau. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, sehat Bu? Pak, mohon kesediaannya untuk berbagi tentang keberhasilan Bapak menggerakkan komunitas sehingga mencapai hasil yang maksimal dalam waktu yang singkat. Boleh ya Pak? Baik Bu, insya Allah siap. Sebelumnya, mohon Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Nofriul Iskandar. Saya adalah seorang guru kelas dari SD Negeri 16 Kuamal yang juga merupakan seorang penggerak komunitas yang bernama Komunitas Merdeka 16 yang merupakan komunitas intrasekolah. Pak, kita semua sudah tahu bahwa Bapak telah mampu menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak. Kalau kami boleh tahu Pak, apa saja yang menjadi situasi dan tantangan yang Bapak hadapi? Baik Bu, di sekolah kami itu sudah hampir 1 tahun pendidikan. Kami melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Namun berdasarkan hasil diskusi dengan rekan-rekan, ternyata kita temukan masih banyak miskonsepsi di kalangan mereka. Mengapa miskonsepsi ini terjadi? Karena mereka sebagian besar mencari sumber pengetahuan implementasi mengenai kurikulum Merdeka dari sumber-sumber dunia maya yang kredibilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akibatnya, pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip kurikulum Merdeka menjadi tidak sesuai. Contohnya, dari segi pemahaman mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mereka memahami bahwa diferensiasi itu hanya sekedar mengelompokkan peserta didik tanpa perlu melakukan asesmen diagnostik. Kemudian juga mereka menganggap bahwa kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu hanya kegiatan yang mirip dengan pembelajaran berbasis proyek. Demikian. Kemudian kita temukan juga Bu bahwa progres sekolah kami di platform Merdeka Mengajar itu masih sangat rendah. Oleh karena itu, kami sebagai penggagas merasa perlu melaksanakan kegiatan ini sehingga bisa membuat lompatan pembelajaran dalam memahami kurikulum Merdeka, khususnya menggunakan platform Merdeka Mengajar. Kemudian, apa yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam mewujudkan kondisi dan harapan tersebut? Oke Bu, memang banyak sekali pada awalnya kita temui tantangan-tantangan dalam melaksanakan kegiatan ini. Tantangan tersebut ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perubahan kurikulum itu hanya terjadi karena pergantian menteri. Kemudian mereka juga masih menganggap bahwa kurikulum yang sekarang ini hanya sekedar perubahan nama. Contohnya dari nama kompetensi dasar menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian Bu, dari faktor eksternal berasal dari kesibukan para rekan-rekan kita. Terkadang mereka punya kegiatan di luar sehingga memiliki waktu yang terbatas untuk bisa belajar bersama mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Lalu, apa saja yang Bapak lakukan untuk menggerakkan kegiatan komunitas tersebut? Terhadap semua permasalahan ini, kami melakukan diskusi dengan beberapa rekan. Kemudian didapatlah kesepahaman dan kesepakatan bahwa yang pertama, implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan kami menargetkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan harus memahami atau mengerti tentang prinsip-prinsip dan tata cara pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kedua, pendidik dan tenaga kependidikan harus mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya tentang kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga, implementasi kurikulum Merdeka
untuk pendidik dan tenaga kependidikan harus melaksanakan aksi nyata komunitas kita akan yaitu Merdeka 16 harus melaksanakan diskusi secara rutin maupun yang bersifat insidensial untuk membahas permasalahan yang ditemui oleh rekan-rekan kita seputar implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang kelima, komunitas Merdeka 16 akan melaksanakan pembuatan aksi nyata secara kolaborasi untuk mendongkrak progres platform Merdeka Mengajar di satuan pendidikan kami. Kemudian yang keenam, kegiatan aksi nyata dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota komunitas untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan kolaborasi tersebut. Berikut adalah contoh salah satu kegiatan kolaborasi yang kami lakukan, yaitu pada topik perencanaan pembelajaran SD paket A dengan pilihan aksi merumuskan tujuan pembelajaran. Dilaksanakan secara kolaborasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita mendiskusikan topik yang akan dibahas. Bagaimana bentuk acaranya, siapa pengisi acaranya. Kemudian menentukan waktu dan lokasi kegiatan kolaborasi. Yang ketiga, pengisi acara ditugaskan untuk menyiapkan bahan presentasi untuk kegiatan. Yang keempat, sebelum melaksanakan kegiatan, maka anggota komunitas itu diwajibkan untuk menyelesaikan topik yang akan dikolaborasikan, seperti membaca modul, menjawab pertanyaan, mengisi refleksi, serta menyelesaikan post-test. Sehingga progresnya di PMM sudah berwarna hijau, maka dia akan dinyatakan siap untuk melakukan aksi nyata. Kemudian yang kelima, pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan menyiapkan tempat, peralatan yang digunakan atau dokumentasi ditanggung-jawabi atau disiapkan oleh anggota komunitas yang sudah mendapat giliran tugas. Kemudian yang keenam, membuka sesi tanya jawab seputar topik ataupun permasalahan di luar topik yang dirasa perlu untuk dibahas. Ketujuh, pengisi acara menyiapkan atau penanggung jawab acara menyiapkan draft aksi nyata untuk kolaborasi, serta kemudian mendistribusikannya kepada peserta lain, bisa melalui langsung atau dengan grup media sosial. Kemudian yang kedelapan, kita semua beserta seluruh peserta menutup kegiatan ini dengan melakukan aksi unggah nyata ke platform Merdeka Mengajar. Sehingga diharapkan ketika kegiatan itu sudah selesai, maka tuntas sudah satu topik untuk kita lakukan aksi nyatanya. Wah, luar biasa Pak. Dengan langkah-langkah sederhana tersebut, timbullah motivasi yang luar biasa dari pendidik dan tenaga kependidikan untuk sama-sama belajar. Kemudian satu hal lagi yang kami lakukan, Bu, bahwa kegiatan kita ini tidak hanya merangkul guru saja, tetapi kita juga mengikut sertakan tenaga pendidik seperti operator, tenaga tata usaha, ataupun tenaga teknis lainnya yang ada di satuan pendidikan. Dan alhamdulillah sekali bahwa kita lihat sebuah progres yang luar biasa. Kurang dari 1 bulan, kami bersama dengan rekan-rekan mampu menyelesaikan 10 topik secara kolaborasi. Dan alhamdulillah juga ke-10 topik tersebut sudah mendapatkan sertifikat untuk masing-masing komunitas. Kemudian dari hasil diskusi kita temukan juga bahwa pemahaman rekan-rekan lainnya tentang kurikulum Merdeka sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum melaksanakan kegiatan ini. Dan kita berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Kami menargetkan kegiatan ini akan menyelesaikan seluruh topik yang ada di platform Merdeka Mengajar. Baik Pak, terima kasih banyak. Semoga kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Merdeka 16 dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah wawancara kita dengan Bapak Nopri Uskana SPD, seorang penggerak komunitas yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih.